Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Andini dengan NIM L0312011009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai antibodi monoklonal. Di mana kita ketahui bahwa antibodi monoklonal itu merupakan antibodi sejenis yang diproduksi oleh plasma klon sel-sel positif sejenis, di mana antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel positif limpa dan sel mieloma yang dikultur. Kemudian bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi yaitu limfa. Antibodi monoklonal adalah zat yang diproduksi oleh sel gabungan tipe tunggal yang memiliki kekhususan tambahan. Kemudian teknologi antibodi monoklonal yaitu teknologi yang menggunakan sel-sel sistem imunitas yang membuat protein yang disebut sebagai antibodi. Kemudian sistem kekebalan kita tersusun dari sejumlah tipe sel yang bekerja sama untuk melokalisir dan menghancurkan substansi yang dapat memasuki tubuh kita. Kemudian tipe-tipe sel ini mempunyai tugas khusus, dan beberapa dari sel tersebut dapat membedakan dari sel tubuh sendiri atau self dan sel-sel asing atau non-self. Salah satu dari sel tersebut adalah sel limfosit B yang mampu menanggapi masuknya substansi asing dengan spesifitas yang luar biasa. Kemudian yaitu pembuatan antibodi monoklonal, di mana pembuatan antibodi monoklonal ini terdiri dari 4, yaitu imunisasi mensit, fusi sel kebal dan sel mieloma, eliminasi sel yang tidak berfungsi, dan yang terakhir yaitu isolasi dan pemilihan klon hibridoma. Yang pertama yaitu imunisasi mensit, di mana antigen itu berupa protein atau polisakarida yang berasal dari bakteri atau virus yang disuntikkan secara subkutan pada beberapa tempat atau secara intraperitoneal. Setelah 23 minggu disusul suntikan antigen secara intravena, mencit yang tanggap kebal terbaik dipilih. Kemudian pada hari ke-12, yaitu suntikan terakhir antibodi yang berbentuk pada mensit yang diperiksa dan diukur titer antibodinya. Kemudian mensit tersebut dimatikan dan limfanya diambil secara aseptis. Kemudian dibuat suspensi sel limfa untuk memisahkan sel B yang mengandung antibodi. Berikut bagan pembuatan antibodi monoklonal. Kemudian yang kedua yaitu fusi sel kebal dan sel mieloma. Pada kondisi biakan jaringan biasa yaitu sel limfa yang membuat antibodi akan cepat mati, sedangkan pada sel mieloma dapat dibiarkan terus-menerus. Fusi sel dapat menciptakan sel hibrid yang terdiri dari gabungan sel limfa yang dapat membuat antibodi dan sel mieloma yang dapat dibiarkan secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas secara in vitro. Fusi sel ini dilewati dengan fusi membran plasma sehingga menghasilkan sel besar dengan 2 atau lebih inti sel yang berasal dari kedua induk sel yang berbeda jenis yang disebut sebagai heterokarion. Pada waktu tumbuh dan membela diri itu terbentuk satu inti yang mengandung kromosom kedua induk yang disebut sebagai sel hibrid, di mana sel tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jenis medium, kedua perbandingan jumlah sel limfa dengan sel mieloma, kemudian yang ketiga yaitu jenis sel mieloma yang akan digunakan, dan keempat itu bahan yang mendorong timbulnya fusi atau fusagon.
Kemudian penambahan polietilon atau glikol atau PEG dan dimetil sulfoksida atau DMSO dapat menaikkan efisiensi fusi sel. Kemudian yang ketiga yaitu eliminasi sel induk yang tidak berfungsi. Frekuensi terjadinya hibrid sel limfa dan sel miolema yaitu biasanya rendah karena itu penting untuk mematikan sel yang tidak fusi yang jumlahnya jauh lebih banyak agar hibrid mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan cara membiarkan sel hibrid dalam media selektif yang mengandung hilosantina, aminopterin dan timidin. Kemudian yang keempat yaitu isolasi dan pemilihan klon hibridoma, di mana pada sel hibrid dikembangbiakkan sedemikian rupa sehingga tiap sel hibrid akan membentuk kolonil homogen yang disebut sebagai hibrid. Kemudian tiap kologi dibiarkan terpisah satu sama lain. Kemudian hibridomanya itu akan tumbuh dan diharapkan dapat mensekresi antibodi ke dalam medium, sehingga antibodi yang terbentuk biasa diisolasi. Kemudian pemilihan klon hibridoma itu dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu dilakukan untuk memperoleh hibridoma yang dapat menghasilkan antibodi, dan yang kedua yaitu digunakan untuk memilih sel hibridoma penghasil antibodi. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan dalam pengobatan penyakit. Antibodi monoklonal sekarang itu telah digunakan untuk banyak masalah. Seperti yang pertama itu mengidentifikasi si agen infeksi, kedua mengidentifikasi tumor, ketiga antigen dan antibodi auto, kemudian keempat itu mengukur protein dan level drug pada serum, kelima yaitu mengenali darah dan jaringan, dan yang terakhir itu mengidentifikasi sel spesifik yang terlibat dalam respon kekebalan. Kemudian antibodi monoklonal generasi baru itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama yaitu chimeric monoklonal antibody, humanicide monoklonal antibodies, full human monoklonal antibody, dan yang terakhir yaitu murine monoklonal antibody. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADC. Antibodi monoklonal ini berkaitan dengan antigen permukaan sel tumor melalui Fc reseptor permukaan sel NK. Hal ini dapat memicu pelepasan perforin dan gransimea untuk menghancurkan sel tumor. Gambarnya ada di slide selanjutnya. Kemudian sel-sel yang hancur itu ditangkap patigen presenting cell atau APC, lalu dipresentasikan pada sel B sehingga dapat memicu penglepasan antibodi. Kemudian antibodi ini akan berikatan dengan target antigen. Kemudian sel sitotosik limfositas atau CTLS dapat mengenali dan membunuh sel target antigen. Berikut gambarnya. Pada gambar ketiga ini yaitu antibody dependent pada gambar ketiga ini yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity. Kemudian pada gambar kelima ini yaitu antibody directed enzyme product therapy atau ADEPT. Nah, kemudian antibody dependent cellular atau kemudian antibody dependent cellular kemudian antibody directed enzyme product therapy atau ADEPT, di mana antibody directed enzyme product
terapi ini menggunakan antibodi monoklonal sebagai penghantar untuk sampai ke sel tumor. Kemudian enzim tersebut mengaktifkan produk pada tumor. Karena hal ini dapat meningkatkan dosis aktif drug di dalam tumor, di mana konjugasi antibodi monoklonal dari enzim ini dapat sebagai pengikat antigen permukaan sel tumor. Ini berikut gambarnya di sebelah. Kemudian sitoksik dalam bentuk inaktif produk akan mengikat konjugasi antibodi monoklonal dan enzim permukaan di sel tumor. Kemudian pada akhirnya inaktivasi produk terpecah dan melepaskan aktif drug di dalamnya. Ini dari sini ke sini dan sini ke sini dan ke sini. Ini yang pertama yaitu konjugasi antibodi monoklonal ini dan enzim pengikat antigen itu di permukaan sel tumor. Kemudian sitoksik itu di sini membuat kemudian zat sitoksik dalam bentuk inaktif produk akan mengikat konjugasi, kemudian akan mengikat konjugasi antibodi monoklonal dan enzim permukaan sel tumor ini, dan pada akhirnya inaktivasi produk terpecah dan melepaskan aktif drug ini di dalamnya. Kemudian penggunaan antibodi monoklonal antibodies kanker dibagi dalam dua tipe, yaitu naked monoklonal antibody atau antibodi monoklonal murni. Kemudian yang kedua yaitu conjuncted monoklonal antibody atau antibodi monoklonal yang dikombinasi dengan beberapa senyawa. Nah, di sini yang pertama yaitu naked monoklonal antibody atau antibodi monoklonal murni. Antibodi monoklonal yang penggunaannya tanpa dikombinasikan dengan senyawa lain. Dan antibodi monoklonal murni ini mengikatkan diri pada antigen spesifik yang dimiliki oleh sel-sel kanker sehingga dapat dikenali dan dirusak oleh sistem imun tubuh. Selain itu, antibodi monoklonal ini dapat juga mengikatkan diri pada suatu reseptor, di mana molekul-molekul pertumbuhan untuk tidak dapat berinteraksi dengan sel kanker, maka antibodi monoklonal dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Biasanya juga diberikan secara intravena dan efek sampingnya lebih ringan daripada kemoterapi. Kemudian yang kedua yaitu conjunctive monoklonal antibody atau antibodi monoklonal yang dikombinasi dengan beberapa sel dengan beberapa senyawa, di mana senyawa yang dikombinasikan antara lain yaitu kemoterapi, toksin, dan senyawa radioaktif. Di mana antibodi monoklonal jenis ini akan beredar ke seluruh bagian tubuh sampai ia berhasil menemukan sel kanker yang mempunyai antigen spesifik yang dikenali oleh antibodi monoklonal. Obat ini juga berperan sebagai wahana yang akan mengantarkan substansi-substansi obat, racun, dan materi radioaktif menuju langsung ke sasaran yakni sel-sel kanker. Namun hebatnya dia juga bisa meminimalkan dosis pada sel normal untuk menghindari kerusakan di seluruh bagian tubuh. Conjuncted MABA kadang dikenal juga sebagai target, labeled, atau loaded antibodies. Terima kasih. Mungkin itu tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.